Hai investor, kali ini kita mau ngebahas mengenai portofolio saham. Sejak Rabu kemarin, pasar saham di Indonesia itu dibuat kalang kabut karena mayoritas saham merah membara. Banyak yang bilang, wah gagal kaya kita. Ada yang bilang juga, aduh keuntungannya amblas, nggak sempat cut loss. Ada yang amblas seiring amblasnya pamor bank-bank digital, ada juga yang amblas karena IPO saham Bukalapak yang ternyata sahamnya kembali berkali-kali kena auto reject bawah. So, panik nggak ya? Panik nggak ya? Panik lah ya. So, gimana nih strategi yang baik nih buat kita mengatur portofolio kita biar profit kita nggak lenyap dan tinggal kenangan? Mengenai portofolio ini saya translate dari portofolio yang disarankan oleh Adamko. Jadi Adamko ini adalah investor, penulis buku, motivator, influencer yang cukup ternama di Singapura. Dan portofolio yang disarankan itu terdiri atas beberapa kategori saham, yaitu saham growth dengan market cap yang besar, kemudian ada saham defensif dengan market cap yang besar, kemudian ada saham siklus dengan market cap yang besar, kemudian ada speculative growth, kemudian ada turnaround, dan terakhir ada dividen. Dan kita lihat satu persatu ya, masing-masing seperti apa sih yang masuk dalam kategori untuk tiap tipe saham ini. Yang pertama adalah saham growth dengan market cap yang besar. Ini punya ciri, satu, dia harus punya market cap yang besar. Kemudian yang kedua, dia punya growth berkisar antara 20% sampai dengan 30%. Kemudian dia punya sales, punya income, profit, itu konsisten, selalu naik. Dan mereka punya kenaikan profit maupun income itu tidak terpengaruh oleh siklus ekonomi. Jadi dia konsisten akan naik terus. Kemudian mereka ini punya wide economic mode yang tinggi. Artinya mereka ini susah disaingi. Atau kalau pesaing mau masuk ke dalam bisnis mereka, itu membutuhkan modal yang sangat besar. Kemudian harga sahamnya biasanya sudah cukup mahal ya, dalam artian sudah overvalue atau misalnya PBV-nya di atas 1 gitu. So, akan lebih baik kalau investor itu akumulasi saham tipe ini dalam kondisi yang sedang diskon. Misalnya nih lagi ada bad news, ada resesi, atau karena memang sedang ditinggalkan karena ada sesuatu yang lebih ngetren gitu. Nah, kalau di luar itu saham-saham yang masuk dalam kategori saham growth dengan market cap yang besar itu adalah seperti Microsoft, kemudian ada Apple, kemudian ada Google, ada Amazon, dan ada Facebook gitu. Kalau di Indonesia mungkin BBCA mungkin ya kalau di Indonesia. Berikutnya adalah saham defensif dengan market cap yang besar. Jadi ciri-cirinya adalah market cap-nya besar, kemudian growth-nya adalah 5-10%, dan growth capital-nya itu pelan, tapi dia stabil dan pasti. Kemudian untuk produk dan layanannya nggak pernah dianggap ketinggalan zaman. Dan biasanya sih relatif stabil ya, bahkan di saat resesi pun ternyata dia punya pelanggan yang loyal gitu untuk terus mengkonsumsi produk-produknya. Kalau di luar contohnya adalah seperti McDonald's, kemudian ada Coca-Cola, begitu juga ada Pepsi gitu ya. Kalau di Indonesia mungkin kebanyakan untuk tipe ini adalah saham-saham consumers ya. Artinya bahkan di masa resesi pun orang akan konsisten ya untuk membeli produk-produk consumers. Terlebih kalau mereka sudah loyal dengan produk-produk tertentu, ya sudah mereka akan terus membeli produk itu nggak peduli kondisi ekonomi seperti apa. Berikutnya adalah saham siklus dengan market cap yang besar. Jadi saham siklus ini agak berbeda ya. Jadi kalau digambarkan dengan grafik, yang garis biru ini adalah grafik pertumbuhan saham dari saham yang kategori growth. Jadi dia tuh tumbuhnya tuh kenceng gitu. Nah, sedangkan yang orange ini adalah saham pertumbuhan saham untuk untuk tipe emiten yang dia memang stabil naik, tapi naiknya pelan gitu. Jadi istilahnya itu predictable stock. Nah, kalau cyclic itu dia model grafiknya seperti ini. Jadi akan ada periode di mana dia akan naik tinggi, kemudian dia ada periode di mana dia akan turun dalam. So, untuk emiten tipe ini, itu ciri-cirinya adalah satu yang diambil adalah tetap ya market cap yang besar. Kemudian saham tipe siklus ini punya volatilitas yang tinggi. Tidak dalam jangka pendek, tapi
dalam tiap siklusnya itu dia punya volatilitas yang tinggi. Kemudian saham ini juga biasanya labanya tinggi pada saat tren ekspansi, kemudian labanya akan turun pada saat tren resesi. Dan saham tipe ini hanya layak dibeli ketika harganya sudah mendekati bottom. Nah, kalau di Indonesia untuk saham-saham ini nih contohnya seperti saham properti, saham batu bara gitu ya. Jadi kalau harga batu baranya lagi rendah, kita lihat emiten-emiten batu bara tuh harga sahamnya juga turun. Dan ketika harga sahamnya naik, ketika harga batu baranya naik tinggi, itu harga sahamnya biasanya tidak berapa lama dia akan mengikuti ya dengan harga-harga tersebut. Begitu juga dengan properti ya. Properti itu biasanya boom setelah boomnya komoditas atau ekonomi yang lainnya ya untuk properti gitu. Jadi kalau di Indonesia contohnya ada batu bara dan juga ada properti. Kemudian berikutnya adalah saham growth tapi spekulatif. Jadi istilahnya saham spekulatif growth. Jadi saham spekulatif growth ini biasanya emiten growth yang sedang dalam momentum bagus dan sepertinya punya potensi untuk bertumbuh pesat di masa yang akan datang. Jadi dia biasanya punya potensi di masa datang, tapi masih bersifat spekulatif. Kenapa? Karena itu kan masih target ya, target masa depan yang belum tentu jadi kenyataan gitu. Jadi masih perlu perjalanan panjang untuk membuktikan bahwa apa yang ditargetkan itu bisa tercapai. Dan biasanya perusahaan tipe ini itu salesnya naik dengan tinggi gitu. Kadang-kadang bisa salesnya tuh naik sampai di atas 100%. Tapi perusahaan ini belum benar-benar membukakan profit dari manuver bisnis ini. Malahan banyak yang masih rugi. Dan termasuk yang investasi yang dalam kategori berisiko tinggi. Selain itu juga biasanya bisnisnya belum terbukti ya. Nah, karena kondisi seperti ini, kita masih sangat hati-hati pada saat invest di kategori emiten yang memiliki saham seperti ini. Jadi kalau invest dalam tipe seperti ini, itu sebaiknya disiplin ya, disiplin cut loss. Jadi jangan sampai udah auto reject beberapa kali baru kita berusahakan cut loss gitu. Karena ketika jatuh dia akan jatuh sangat dalam. Memang sih ketika naik dia naiknya luar biasa, apalagi lagi boom. Jadi kita mengenal saham ini kalau di Indonesia sebagai saham momentum gitu. Ya kayak sekarang ini nih yang lagi jadi momentum stok di Indonesia adalah bank digital dan e-commerce gitu. Tapi be careful pada saat invest ke emiten ini, kita mesti benar-benar aware dengan resikonya gitu. Jadi kita hanya invest dalam porsi yang kalaupun misalnya terjadi kerugian yang cukup dalam, itu nggak bikin kita stres. Kemudian berikutnya adalah saham tipe turnaround. Nah, saham tipe turnaround ini agak berbeda. Jadi, biasanya ini adalah emiten besar, tapi sedang kena hempas isu negatif nih. Jadi, saham-sahamnya biasanya harganya akan turun dan kadang-kadang sampai ke harga yang sangat rendah dan nggak masuk akal gitu. Nah, invest pada tipe emiten ini itu harus benar-benar sabar. Karena kan kita ngebeli pada saat si emiten ini lagi kena isu ya. Dan kita nggak tahu gitu loh, kapan akan bisa rebound lagi karena horizon waktunya belum terprediksi gitu. So kalau invest di dalam emiten ini, itu kita juga mesti tahu ke batas diri kita gitu. Apakah kita itu cukup sabar untuk menunggu emiten ini harganya rebound dan naik tinggi dan keuntungan kita berlipat-lipat karena nggak mudah loh ngelihat saham kita kok masih merah terus gitu ya. Sementara emiten-emiten lain pada berterbangan gitu. Jadi butuh kesabaran ekstra untuk invest di sini, tapi memang potensi keuntungannya juga sangat berlipat ya. Nah, contoh dari saham turnaround ini mungkin kayak kalau sekarang tuh saham penerbangan gitu ya, kan sedang terdampak COVID nih, contohnya seperti itu. Nah, berikutnya lagi adalah saham dividen. Jadi, saham dividen ini agak berbeda. Ini merupakan porsi saham yang memang dikategorikan untuk mendapatkan income yang stabil gitu. Jadi, yang disyaratkan minimal dividen yang diberikan adalah sebesar 5% dari harga sahamnya, dari yang apa yang diinvest. Kemudian juga emiten tersebut harus konsisten membagikan dividen setidaknya dalam 5 tahun terakhir dan besarnya dividen harus selalu meningkat. Kemudian emiten juga harus berada pada
sektor yang memang dia sedang bertumbuh ya, sedang bertumbuh dan pada sektor yang defensif dan stabil serta aman. Jadi bukan berada pada tipe emiten yang siklik gitu. Dan jangan lupa juga bahwa hutangnya juga harus dalam porsi rendah. Serta yang paling penting lagi, kita juga mesti pertimbangkan mengenai hutang ini karena ini ada kaitannya kalau sampai nanti mereka kesulitan untuk membayar hutang karena tingkat hutangnya tinggi, itu maka mereka akan menahan laba. Jadi laba tidak akan didistribusikan kepada investor sehingga dividennya akan menurun. Kemudian kalau dari Adamku itu biasanya ini merupakan suatu porsi terpisah. Karena berbeda ya, kalau saham kan biasanya kita lebih mengincar capital gain, tapi kalau ini kita lebih mengincar yield-nya. Jadi sebagai pendapatan yang konsisten. Nah, kalau Adamco sendiri seperti apa sih sebenarnya portofolio untuk masing-masing kategori tadi? Jadi kalau dia menyarankan bahwa untuk saham growth itu porsinya adalah 50% gitu. Kemudian untuk saham defensif itu porsinya 20%, kemudian untuk saham siklik itu porsinya 20%, dan untuk saham turnaround serta spekulatif itu cukup 10%. Kemudian untuk dividen ini biasanya dia pisahkan ya. Nah, dalam artian misalnya nih antara turnaround dan spekulatif kan kita belum tentu nih ngedapetin dua-duanya. Jadi kalau tidak ada saham turnaround mungkin 10% bisa dipakai buat spekulatif gitu. Tapi kembali lagi ya, sebenarnya semua itu tergantung dari tipe investor seperti apa diri kita. Karena itu kan versi dia gitu. Cuman kita mesti kembali ke karakter kita masing-masing dalam berinvestasi itu seperti apa. Karena kan investor itu ada yang tipenya konservatif, kemudian ada yang tipenya moderat, dan ada yang tipenya agresif. Kalau misalnya kita tipe yang agresif ya, kita mungkin bisa memperbesar investasi pada saham growth, baik yang benar-benar growth maupun yang masih spekulatif tuh. Kenapa? Karena memang potensi income-nya, return-nya gede banget. Tapi don't forget, risk-nya juga cukup besar ya. Nah, kalau kita tipe konservatif, kita perlu memperbesar porsi yang defensif. Kemudian saham dividen itu juga bisa kita tingkatkan. Dan kita mesti kurangin porsi yang spekulatif. Karena kalau enggak, begitu saham kita turun sampai ke angka tertentu, biasanya kita akan stres kalau kita tipe yang konservatif. Dan juga pada saat kita membentuk portofolio kita, baiknya kita juga memperhatikan beta. Jadi beta itu adalah salah satu komponen untuk mengukur risiko pasar terhadap indeks saham, yaitu apakah suatu saham itu akan bergerak searah dengan indeks ataukah berlawanan arah dengan indeks, dan seberapa besar sih sensitivitasnya. Untuk emiten dengan beta lebih kecil dari 1, itu memiliki sensitivitas harga saham terhadap IHSG itu cenderung kecil. Artinya kalau misalnya IHSG-nya lagi turun, dia maka penurunannya tidak akan sedalam penurunan IHSG. Demikian juga ketika naik ya. Contoh dari beta yang lebih kecil dari 1 ini adalah BBCA. Jadi konsepnya gini, kalau misalnya satu emiten dia betanya 0,75, IHSG-nya naik 0,5, ya dia kenaikannya adalah 0,75 dikali 0,5. Tapi kalau lagi turun, dia juga turunnya tidak sedalam IHSG. Kemudian kalau untuk beta lebih besar dari 1, jadi beta lebih besar dari 1 contohnya misalnya kayak BBKP ya. Jadi lebih besar dari 1 artinya misalnya IHSG turun 2%, maka dia turunnya bisa lebih dalam lagi. Demikian juga ketika naik. Misalnya betanya 3, IHSG naik 0,5%, maka kenaikan dia lebih tinggi dibanding kenaikan IHSG. Dan untuk beta negatif, itu pergerakan harga sahamnya berkebalikan dengan pergerakan harga indeks. Misalnya nih, contohnya adalah KAEF atau emiten-emiten lain gitu ya, yang tidak terpengaruh dengan indeks gitu. Jadi, kalau betanya -1, IHSG-nya naik 0,5%, maka saham tersebut rata-rata dia akan naiknya adalah -1 dikali 0,5, yaitu minus 0,5%. So guys, don't put your egg in one basket. Jangan terlena dengan saham-saham kecil atau kalau di Amerika kita mengenalnya sebagai penny stock. Saham murah yang banyak lagi ngetren di mana-mana gitu. Yang pasti kita harus selalu melakukan riset kita sendiri dan menyusun portofolio kita. Karena investasi tanpa portofolio itu kalau pasar lagi jatuh, lagi bearish, itu sama aja kita lagi terjun payung tapi kita nggak pakai parasut gitu. So be wise, be smart, and have a wonderful game. Happy investing. Thank you.